Baik, terima kasih Mbak Nanda atas kesempatannya untuk saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan semesta alam yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap melangkah meskipun terkadang kita tuh sering kali terasa berat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam menghadapi ujian dengan lapang dada. Oke, seperti yang disampaikan Mbak Nanda tadi, mungkin kalau materi sebelumnya adalah saya membawakan tentang life goal, masih ada yang ingat nggak? Kayaknya enggak ya. Oke, dengan bahagia ya, dengan senang hati saya hari ini mengisi sedikit di acara TikTok Luring hari ini yang judulnya adalah menjaga jiwa, menjaga amanah. Apa maksudnya? Oke. Ternyata teman-teman, menjaga kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu adalah suatu amanah yang harus kita jaga dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi nggak cuma badan, tidak kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh, ternyata menjaga kesehatan mental itu juga suatu amanah. Gitu. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Itu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu. Di sini, di ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan menuntut kita untuk selalu baik-baik saja. Ya, justru merawat diri adalah bagian dari rasa syukur dan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Islam itu mengakui adanya emosi, adanya tekanan, keterbatasan, bahkan menyampaikan bahwa itu adalah suatu fitrah dari manusia. Jadi semua orang pasti mengalaminya seperti itu. Dalam tafsir yang lain menyebutkan bahwa ayat ini merupakan penguat hati dan juga penyemangat iman dari Allah kepada hambanya. Setiap musibah, kewajiban, tugas, ataupun yang diberikan Allah itu selalu disesuaikan dengan kapasitas orang yang akan menerimanya. Ini bukti bahwa Allah itu adalah adil. Tidak ada satupun manusia yang diuji karena ingin dihancurkan ya. Atau melainkan setiap ujian itu justru merupakan untuk mengasah kesabaran dan menumbuhkan kekuatan batin dari dalam diri kita. Selanjutnya, kadang kita tuh suka mengeluh ya. Kenapa sih kok aku yang dikasih? Ya, kenapa sih kok berat banget ya? Kenapa sih aku terus gitu? Kenapa sih kok di aku terus gitu? Ternyata jawabannya itu satu. Karena Allah percaya bahwa kita itu mampu. Betul teman-teman? Balik lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 itu tadi menyampaikan bahwa Allah akan memberikan beban atau tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kehidupannya. Jadi Allah tidak akan pernah salah untuk meletakkan beban. Jadi mungkin kalau saat ini teman-teman merasa berat, merasa sedang susah, sedih, merasa sedang merasa terbebani ya. Ternyata bisa jadi kita tuh belum ada kekuatan dari dalam diri kita yang ternyata Allah itu bilang kamu itu mampu loh. Gitu. Oke. Selanjutnya. Dalam ayat dalam Al-Baqarah ayat 286 ayat tersebut juga sebagai pengingat dari Allah untuk hambanya bahwa cukup ya, kita dicukupkan, disuruh untuk mencukupkan dan jangan terlalu keras untuk diri sendiri. Gitu. Allah tidak akan pernah minta kita untuk selalu kuat,
24 jam ya jadi strong, jadi Wonder Woman gitu, enggak yang seperti itu, tapi Allah meminta kita untuk berusaha bukan menjadi sempurna. Terus seperti tadi yang saya sampaikan bahwa emosi itu adalah fitrah ya. Semua orang pasti mengalaminya. Jadi kita harus tahu kapan sih kita harus meminta bantuan, kapan kita harus berani bicara, dan kapan kita harus bisa menyampaikan emosi tersebut. Oke, selanjutnya seperti yang dijelaskan di awal tadi, kesehatan mental itu adalah sebuah amanah ya yang harus kita jaga, ya, yang harus kita laksanakan. Nah, di sini dapat 3 alasan ya teman-teman. Kenapa sih kalau kita tuh harus menjaga kesehatan mental? Nah, ternyata ada alasannya. Yang pertama, jiwa adalah amanah. Jadi Allah itu kan menciptakan manusia secara utuh ya, tidak hanya tubuh aja. Tapi ada jiwa, ada akal, ada hati, dan itu sifatnya utuh. Jadi, sebagaimana tubuh, kita juga wajib menjaga kesehatan mental. Karena bila kesehatan mental tidak dijaga, maka hal itu akan berpengaruh dalam bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, bagaimana kita bekerja di lingkungan pekerja. Gitu. Terus yang kedua, bekerja dan bersosialisasi itu sangat mempengaruhi dengan si batin. Pernah nggak sih teman-teman kalau lagi stres, burnout, capek ya, merasa lagi ada masalah, pasti yang di kantor juga akan mempengaruhi kinerjanya nggak sih? Bener nggak? Bener nggak? Ya. Misalnya lagi capek ya, lagi burnout, mungkin mengalami kesedihan yang berkelanjutan gitu kan, pasti merasa sulit untuk fokus dalam bekerja, sulit untuk bisa optimal dalam bekerja, dan bahkan kadang kalau dilihat kok perengat-perengut banget toh gitu kan. Teman-teman juga pasti akan mempengaruhi relasinya teman rekan kerjanya ya gitu. Jadi ternyata menjaga kesehatan ini cuma dampaknya ke diri kita sendiri, tetapi ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan mental kita, orang-orang di sekitar kita tuh juga mengalami dampaknya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sehat, kemudian secara batin itu tenang, maka kita bisa hadir lebih baik di lingkungan kita, baik sebagai teman, rekan kerja, bahkan sebagai anggota keluarga, seperti itu. Terus yang ketiga, kesehatan mental yang terganggu bisa berdampak pada ibadah dan kualitas hidup. Kenapa kok demikian? Kira-kira tahu nggak? Ya, betul. Jadi kalau kita ibaratkan gelas nih ya teman-teman, ya kalau kita itu diibaratkan dengan gelas. Kalau gelas itu terus-terusan diisi dengan air, kira-kira akan meluap enggak? Iya kan? Kalau terus-terusan kita isi gelas itu tanpa pernah mengosongkan, pasti akan meluap. Sama halnya dengan jiwa. Kalau kita terus-terusan mengisi jiwa kita dengan negatif, emosi negatif, ya, dengan tekanan ataupun tanggung jawab yang di luar kemampuan kita, kemudian ekspektasi itu tadi, lama-kelamaan jiwa kita tuh akan meluap. Nah, luapannya apa sih? Akan tumpah nanti ya. Nah, tumpahannya itu adalah dalam emosi yang negatif, amarah, ataupun kelelahan yang berkepanjangan. Ngerasa capek terus padahal udah tidur cukup, udah menjaga kesehatan, tapi kok ternyata gak semangat terus ya. Nah, ternyata ada satu hal yang kita lewatkan adalah menjaga mental kita. Nah, di sini bukan hanya berpengaruh dalam relasi kita dalam lingkungan ataupun produktivitas kita dalam bekerja ya. Tetapi kalau kita tidak menjaga kesehatan mental,
itu akan berpengaruh juga pada bagaimana kualitas kita saat beribadah kepada Allah. Oke, selanjutnya, terus gimana sih caranya kalau kita menjaga diri dari sebuah tekanan, ya? Yang pertama, berani bicara. Ada yang ngerasa ini nggak? Kalau misalnya lagi stres atau sedih, itu aku lebih suka mengurung diri. Ada yang seperti itu? Ada, pasti kan? Nah ternyata kalau kita itu nggak berani mengutarakan emosi kita atau tidak berani mengutarakan apa yang kita rasakan, itu makin membebani jiwa kita. Gitu. Kadang kita tuh mikir kalau aku cerita nanti akan melihatkan kelemahanku nggak ya? Ya kan? Kadang aku nanti merasa lemah, nanti dianggap tidak mampu kalau aku bercerita. Justru dengan berani bicara itu adalah suatu keberanian yang harus kita tunjukkan karena tanggung jawab itu tadi kan tanggung jawab kita, amanah kita adalah untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, bertemulah dengan orang tepat. Ternyata curhat itu tidak bisa dengan semua orang. Ya, yang mungkin ada oversharing. Oke, ternyata curhat itu tidak bisa dengan semua orang ya. Tapi itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus cari orang yang membuat kita tuh nyaman untuk bercerita, tempat yang tidak akan menghakimi kita ya saat kita bercerita, tidak akan mengecilkan masalah kita, kayak misalnya kita curhat Allah korbonoto atau malah jadi pen Olimpik ya. Nah kita harus di tempat itu untuk tempat paling nyaman dan aman untuk bercerita. Kalau nggak ada gimana Mbak? Kalau nggak ada berdoa. Ya. Karena Allah itu kan maha mendengar ya. Dan pasti akan selalu mendengar dan menerima keluh kesah dari hamba. Oke, terus yang ketiga. Rawat dirimu bukan hanya ragamu, tapi juga jiwamu. Oke, jadi menjaga kesehatan mental itu kan bukan hanya tanggung jawab kita sendiri. Ternyata itu adalah salah bentuk kita beribadah kepada Allah. Ya, jangan sampai kita tuh sibuk melayani orang lain, sibuk untuk menyelesaikan tugas, memenuhi ekspektasi orang lain. Ternyata kita luput untuk menjalankan satu amanah kita, yaitu menjaga diri. Ya, jadi menjaga diri sendiri itu bukan suatu hal, oh aku egois banget ya, itu enggak, bukan seperti itu. Tapi itu justru merupakan tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhir ya, mungkin sebelum saya tutup, mari kita sejenak menarik nafas. Itu asma ya. Jadi sejenak untuk menarik napas dulu ya. Kadang tuh kita sibuk untuk mengejar banyak hal ya, mengejar tugas, ekspektasi, harap orang lain, tapi kita tuh lupa untuk menjaga diri sendiri. Ya, makanya di slide terakhir ini ada sedikit lihat ya buat kita semua bahwa menjaga mental itu ternyata merupakan suatu bentuk syukur kita terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, merawat diri adalah suatu bentuk ibadah dan berani bicara itu merupakan bentuk keberanian, bukan suatu kelemahan kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya ini pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.